Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Irijanto, NIM 362110053, kelas Teknik Sipil 21C untuk memenuhi tugas media sosial. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kebutuhan teknik ilmu ukur tanah. Pertama, materi dasar ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah cabang dari ilmu geodesi yang khusus mempelajari suatu bagian permukaan bumi dengan cara melakukan pengukuran guna mendapatkan peta. Pengukuran yang dilakukan terhadap titik-titik detail alam maupun buatan manusia meliputi posisi horizontal yaitu X atau Y maupun posisi vertikalnya Z yang direferensikan terhadap permukaan air laut rata-rata. Agar titik di permukaan bumi yang tidak teratur bentuknya dapat dipindahkan ke atas bidang datar, maka diperlukan bidang perantara antara lain bidang elipsoid, bidang buatan, dan bidang datar atau untuk wilayah luas 55 km. Pengukuran tanah dapat dianggap sebagai disiplin yang meliputi semua metode untuk menghimpun dan melakukan proses informasi dan data tentang bumi dan lingkungan fisis. Dengan perkembangan teknologi saat ini, metode terestris konvensional telah dilengkapi dengan metode pemetaan udara dan satelit yang berkembang untuk melalui program pertanahan dan ruangan. Kemudian sejarah ilmu ukur. Sebelum manusia dapat mengukur permukaan bumi, dapat diperhitungkan secara matematis. Manusia menganggap bahwa bumi ini datar seperti cakram. Bumi terapung-apung di lautan dengan kubah surga di atasnya. Sejak zaman dahulu, manusia telah mengenal ukuran-ukuran, terutama jarak, misalnya jangkal, siku, depa, langkah, tombak, satu hari jalan kaki, dan sebagainya. Manusia dahulu telah dapat mengira-ngira suatu jarak atau D, yaitu distance, terus luas, A atau area, volume atau V, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan ilmu ukur berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Zaman Mesir kuno, sekitar tahun 140 sebelum Masehi, Sesostris melakukan pekerjaan pemetaan tanah untuk keperluan perpajakan atau yang saat ini dikenal dengan kadaster. Zaman Yunani kuno, Eratosthenes 220 tahun sebelum Masehi adalah orang pertama yang mencoba menghitung dimensi bumi. Dia menghitung sudut meridian Shane dan Alexandria di Mesir dengan mengukur bayangan pada matahari. Diperoleh keliling bumi 25.000 mil atau 13,5 mil lebih panjang dari pengukuran modern, sehingga pada tahun 120 sebelum Masehi, perkembangan ilmu geometri metode pengukuran sebidang lapangan atau dioptra. Perkembangan penting yakni pada zaman Romawi di mana pemikiran praktis untuk menciptakan peralatan yang teliti dimulai dengan bantuan teknologi sederhana. Kemampuan Romawi ditunjukkan dengan hasil rekayasa di bidang konstruksi di seluruh kekaisaran dengan peralatan yang berkembang, misalnya Roma, Libella atau sifat datar, dan Probates merupakan nivo untuk mendatarkan sudut. Peradaban Yunani dan Romawi selama berabad-abad dilestarikan oleh orang Arab dalam bidang geometri praktis. Baru pada abad ke-13 dan 14, ilmu ukur tanah maju pesat. Banyak penulis diantaranya Von Piso menulis Practica Geometrica atau ilmu ukur tanah dan Liber Quadratorum atau pembagian
kuadran, dan sebagainya. Abad 18 dan 19, seni pengukuran tanah maju lebih pesat, oleh karena kebutuhan peta-peta semakin dirasakan, terutama setelah Inggris dan Perancis mengembangkan pengukuran geodesi dengan triangulasi teliti. Sedangkan di US Coast and Geodetic Survey, Amerika Serikat melaksanakan pengukuran geografi dan menetapkan titik-titik setelah Perang Dunia I dan II. Pengukuran tanah perkembangan sejalan dengan perkembangan teknologi modern, baik pemohonnya peralatan konvensional dibandingkan dengan peralatan otomatis dan elektronik. Begitu juga dalam pengolahan dan penyajiannya. Kemudian tujuan pengukuran tanah. Di bidang teknik sipil maupun pertambangan sangat memerlukan data yang akurat untuk pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, lapangan udara, penghubung cepat, sistem penyediaan air bersih, pengkaplingan tanah, perkotaan, jalur pipa, penambangan, terowongan. Semua itu diperlukan pengukuran tanah yang hasilnya berupa peta untuk perencanaan. Agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, maka pengukuran harus dilakukan secara benar, tepat, dan akurat. Hal ini perlu sekali diketahui baik oleh surveyor maupun para insinyur. Tujuan antara lain yaitu 1. Memetakan bumi atau daratan dan perairan. 2. Menyiapkan peta navigasi perhubungan darat, laut, dan udara. 3. Memetakan batas-batas pemilikan tanah baik perorangan maupun perusahaan dan tanah negara. 4. Merupakan bank data yang meliputi informasi tata guna lahan dan sumber daya alam untuk pengelolaan lingkungan hidup. 5. Menentukan fakta tentang ukuran, bentuk, gaya berat, dan medan magnet bumi. Kemudian metode ukur tanah. Pengukuran geodetis dilakukan dengan memperhatikan kelengkungan bumi dan defleksi vertikal dengan referensi bumi sebagai period dan koordinat dihitung dalam 3 dimensi. Metode teoretis pengukuran geodetis telah digantikan dengan Doppler dan saat ini telah berkembang GPS atau Global Positioning System dengan ketelitian dan resolusi yang tinggi. Ilmu pertanah membatasi pengukuran dalam bidang datar pada luasan dan jarak tertentu. Pengukuran khusus meliputi antara lain 1. Pengukuran titik kontrol. Pengukuran ini bertujuan untuk menetapkan jaringan kontrol horizontal dan vertikal sebagai acuan. Kedua, pengukuran topografi menentukan lokasi alam, budaya, dan manusia serta elevasi yang dipakai dalam pembuatan peta. Ketiga, pengukuran kadastral. Pengukuran tertutup untuk menetapkan batas kepemilikan tanah. Keempat, pengukuran hidrografik menentukan garis pantai dan kedalaman laut, danau, sungai, dan bendungan. 5. Pengukuran jalan lalu lintas. Pengukuran ini dilaksanakan untuk merencanakan, merancang, dan membangun jalan raya, jalur pipa, dan proyek jaring tersier, sekunder, dan primer. Keenam, pengukuran konstruksi. Dilaksanakan sementara konstruksi jalan, mengendalikan evaluasi, kedudukan horizontal, dan konfigurasi. 7. Pengukuran rancang bangun. Disebut juga as-built survey. Untuk menentukan lokasi dan perencanaan yang tepat, memberikan pembuktian dan pencatatan posisi termasuk perubahan desain dan sebagainya. 8. Pengukuran tambang. Pengukuran untuk pedoman, penggalian, terowongan, dan overburden. Kemudian untuk mendapatkan hubungan mendatar, titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi
maka perlu dilakukan pengukuran mendatar yang disebut dengan istilah pengukuran kerangka dasar horizontal. Jadi untuk hubungan mendatar diperlukan data sudut mendatar yang diukur pada skala lingkaran yang letaknya mendatar. Bagian-bagian dari pengukuran kerangka dasar horizontal adalah 1. Metode poligon, 2. Metode triangulasi, 3. Metode trilaterasi, 4. Metode kuadrilateral, 5. Metode pengikatan ke muka, 6. Metode pengikatan ke belakang, cara Colling dan Cassini. Kemudian tugas pengukuran. Untuk memindahkan keadaan permukaan bumi yang tidak beraturan dan yang melengkung di bidang peta yang datar, perlu adanya pengukuran permukaan bumi dalam arah mendatar dan tegak, agar bisa mendapatkan hubungan mendatar dan tegak dari sisi dari titik-titik yang diukur. Tugas pengukuran antara lain 1. Analisa penelitian dan pengambilan keputusan, pemilihan metode pengukuran, peralatan, pengikatan titik-titik sudut, dan sebagainya. Kedua, pekerjaan lapangan atau pengumpulan data, yakni melaksanakan pengukuran dan pencatatan data di lapangan. 3. Menghitung atau memproses data, yakni hitungan berdasarkan data yang dicatat untuk menentukan letak, luas, dan volume. 4. Pemetaan dan penyajian data, menggambarkan hasil ukur dan perhitungan untuk menghasilkan peta, gambar rencana tanah, dan peta laut. Menggambarkan darat dalam bentuk numeris atau hasil komputer. 5. Pemancangan tugu dan patok ukur untuk menentukan batas-batas pedoman dalam sebuah konstruksi. Hasil pengukuran. Hasil pengukuran adalah peta gambaran dari detail yang ada di permukaan bumi yang dipresentasikan di atas bidang datar. Jenis peta dapat digolongkan atas dasar skala yang dimaksud penggunaannya. Menurut skalanya, peta dapat dibedakan antara lain 1. Peta teknis dengan skala kurang dari 1:10.000. Kedua, peta topografi dengan skala antara 1:10.000 sampai dengan 1:250.000. Ketiga, peta geografi dengan skala lebih dari 1:250.000. Peta teknis maupun peta topografi sangat penting artinya bagi keperluan perencanaan atau rekayasa, terutama di bidang teknik sipil dan planologi maupun arsitektur. Menurut temanya, peta dapat dibedakan menjadi 1. Peta geologi, 2. Peta satuan lahan, 3. Peta iklim, 4. Peta hidrografi, 5. Peta pelayaran atau nautical chart, 6. Peta kependudukan, 7. Peta tata guna hutan, 8. Peta jaringan jalan, 9. Peta cadangan barang tambang dan bahan galian, 10. Peta kadaster, 11. Peta administrasi pemerintah. Penggunaan peta-peta tersebut di atas sangat berkaitan dengan bidang tertentu, baik sebagai alat. Oleh karena itu, ilmu ukur menjadi suatu acuan dan perencanaan penting dalam membuat peta, menentukan analisa sebagai produk akhir bagian pekerjaan perencanaan. Rangkuman pengukuran. A. Pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan secara langsung yakni dilakukan dengan cara observasi atau pengukuran langsung di lapangan guna mendapatkan detail alam maupun buatan.
B. Pengolahan data. Pengolahan data terdiri dari proses perhitungan dan analisis data lapangan baik secara manual maupun komputerisasi. Sampai saat ini, cara manual masih banyak dipakai, terutama untuk perhitungan yang sederhana dan tidak kompleks. Di masa ini, pemakaian komputer sudah merupakan bagian integral dalam pengolahan data, terutama untuk perhitungan. Di analisis yang kompleks, cara manual sudah semakin ditinggalkan. Kelebihan dari komputer adalah adanya bank data atau database yang mudah dipanggil maupun untuk keperluan update pembaruan jika suatu saat terdapat revisi. 6. Presentasi. Data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara sistematik. Pada tahap selanjutnya adalah presentasi dalam bentuk peta-peta yang dimaksud. Penggambaran seperti halnya pengolahan data dapat secara manual maupun otomatis. Penggambaran secara ini memerlukan waktu yang lama juga tidak mudah melakukan revisi. Penggunaan plotter atau automatic drafting equipment, kemampuan resolusinya sudah sangat tinggi, sehingga hasilnya dibandingkan dengan cara-cara manual lebih baik. Selain lebih cepat, juga kemampuannya untuk teknik overlay menjadikan peta dapat berfungsi sebagai alat yang memadai. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang pelajaran ukur tanah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.